Selamat malam dan shalom. Jumpa lagi kita dalam persekutuan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Immanuel. Kita beribadah kepada Tuhan. Mari berdoa. Engkau Allah, sahabat kami orang muda. Kami bersyukur Engkau memperjumpakan kami secara virtual dalam persekutuan yang menyembah dan menguduskan nama-Mu. Biarlah ibadah Angkatan Muda Ranting Immanuel Ternate ini ada dalam kehendak Tuhan. Kami hendak membaca kebenaran firman yang mengantarkan arah langkah hidup kami untuk tetap menjadi garam dan terang dunia. Terpujilah Kristus, firman yang hidup, kami siap mendengar dan mengaktakannya dalam tanggung jawab kami sebagai pemuda gereja. Amin. Amsal 21 ayatnya yang ketiga, saya bacakan untuk kita sekalian. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Demikian firman Tuhan. Keluarga besar Angkatan Muda Ranting Immanuel Ternate yang terberkati, siapa dapat menduga hati seseorang? Orang yang terdekat dengannya atau dirinya sendiri? Harus diakui betapa misteriusnya hati seseorang. Diri sendiri pun kadang-kadang tidak mengerti hatinya. Oleh karena itu perlu ada kontrol hati manusia yang benar-benar dapat diuji hati manusia. Tiada lain adalah Sang Pencipta Maha Tahu. Dialah yang menguji hati saya dan saudara-saudara sekalian. Pengamsal mengatakan bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan yang gerakan mengalirnya air senantiasa dikontrol oleh Tuhan. Ayat 1 bacaan kita. Raja yang berkuasa memiliki kesempatan melakukan apa saja yang dianggap benar, baik. Tapi raja yang hatinya condong kepada Tuhan tidak seperti hati orang fasik yang sombong dan mengingini kejahatan. Tidak akan melakukan tindakan dan mengambil keputusan yang merugikan rakyat dan kerajaannya. Bila Tuhan yang mengontrol hatinya, maka ia akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Bila Tuhan memegang pusat hidup seseorang, maka pikirannya, perilakunya, perasaannya, keputusannya, tindakannya tertuju kepada Tuhan. Betapa sejahteranya kehidupan rakyat yang hati pemimpinnya ada di dalam tangan Tuhan. Persekutuan keluarga besar Angkatan Muda Ranting Immanuel yang terberkati, melakukan kebenaran dan keadilan berkenan kepada Tuhan dan merupakan kesukaan bagi orang benar. Persembahan sebesar apapun tidak berarti bila tidak didasari kehidupan yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Orang fasik akan mengalami penganiayaannya sendiri karena mereka tidak mau melakukan keadilan. Mereka tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya karena hatinya tertutup terhadap jeritan orang lain. Apakah melakukan kebenaran dan melakukan keadilan sama dengan memeratakan penghasilan atau membagikan kepada semua orang jumlah yang sama? Tentu saja bukan demikian pengertiannya. Melakukan kebenaran dan melakukan keadilan adalah menyatakan benar kepada orang benar dan salah kepada yang bersalah. Membagikan sesuai kebutuhan masing-masing dan tidak menindas hak orang lain. Lalu bagaimanakah hidup kita seharusnya? Bila hidup diibaratkan seperti suatu pengembara, janganlah seperti yang berdosa, yang bagai pengembara yang memilih jalan salah. Jadilah orang jujur yang bagai pengembara yang berada di jalan benar, memiliki juga hidup yang terencana. Seseorang pebisnis harus berpikir keras ketika membuat perencanaan agar bisnisnya sukses. Kita pun hendaknya tidak terburu-buru saat membuat perencanaan. Pakai akal pikiran kita dan buatlah perencanaan secermat mungkin. Persekutuan Angkatan Muda yang terkasih dan yang mengasihi Yesus Kristus, manakah yang akan kita lakukan? Apa yang lebih dikenan Tuhan atau apa yang dikenankan oleh dunia ini? Kita tentu punya alasan tersendiri dalam menetapkan pilihan kita. Namun bagi orang-orang percaya selaku anak-anak muda, saya percaya kita lebih memilih melakukan apa yang dikenankan Tuhan. Dan melalui bacaan kita hari ini, yang utama dan yang lebih dikenan
Tuhan adalah melakukan kebenaran dan keadilan dimanapun kita pergi dan kita berada, di setiap orang yang kita temui tanpa memandang bulu. Baik dia adalah sahabat, keluarga kita, ataupun juga dia yang memusuhi kita, atau orang yang telah menyakiti kita. Bahkan mereka yang melakukan kesalahan kepada kita, bukan berarti mesti mendapat perlakuan tidak adil dari kita. Atau kita membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian. Kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan manusia di dunia ini? Seringkali dalam hidup keluarga, pergaulan kita sebagai orang-orang muda, kita pun terdapat praktek-praktek ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dalam hubungan hidup orang tua dan anak, saudara-bersaudara, persahabatan, bahkan pun juga suami istri, perilaku tidak adil dan tidak benar diterapkan sehingga menanamkan bibit kehancuran dalam hubungan-hubungan yang mengakibatkan keutuhan hubungan itu dan sesama menjadi dan terancam rusak. Padahal kita tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Allah. Olehnya, melalui firman Tuhan hari ini, saya dan saudara-saudara orang muda, kita dianjurkan untuk menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang memberikan persembahan kita melalui perbuatan yang menerapkan keadilan kebenaran, dimulai dari keluarga kita, diteruskan di luar keluarga kita. Percuma kita memberikan persembahan dan pelayanan terbaik kita, sementara kita selalu bersikap tidak baik, tidak benar, dan tidak adil pada seluruh akta hidup kita di lingkungan kita berada. Jadi teruslah untuk melakukan kebenaran, melakukan keadilan walau sekecil apapun. Karena itu yang dikenankan Tuhan. Biarlah kita menjadi pemuda-pemudi gereja yang terus menerapkan hidup di dalam keadilan, kebenaran yang mencari Tuhan. Amin. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kekasih hidup kami selaku orang muda, terima kasih untuk persekutuan angkatan muda Gereja Protestan Maluku Ranting Immanuel Ternate. Kami menyembah, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menyentil hidup kami untuk selaku orang-orang muda kami memberlakukan keadilan dan kebenaran dalam akta hidup kami. Sebagaimana kami dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, maka disitulah kami harus menjadi orang-orang yang terus berkenan mencari Tuhan atas pikiran, perbuatan, dan tindakan kami yang seyogyanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, biarlah inspirasi firman ini memotivasi kami untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama, di mana saja kami pergi dan berada. Selaku orang muda, kami ada di lingkungan-lingkungan yang mengancam kemudaan kami di dalam Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan terus menguatkan dan membuat kami orang-orang muda semakin teguh, semakin kuat di dalam iman, supaya ancaman-ancaman yang bisa menjatuhkan kami selaku orang muda itu kami patahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
supaya segala pergaulan-pergaulan yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan lingkungan kami berada, lingkungan perkuliahan, lingkungan pertumbuhan hidup kami, lingkungan pendidikan kami, atau di mana saja, akan menjadikan pribadi kami yang memberikan berkat, menjadi berkat, bukan hidup kami yang tergiur di dalam dosa dan mampu untuk membuat Tuhan menangis. Kami yakin dan percaya kami terus akan diingatkan, digelisahkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah masa muda kami selaku orang-orang yang masih mencari jati diri kami untuk menemukan masa depan, pekerjaan, jodoh, pendamping hidup. Biarlah kami diberkati seluruh pergaulan hidup kami, keluarga kami yang bersama, yang jauh terpisah, dan seluruh kehidupan kami di kota ini yang merantau. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati tempat-tempat tinggal kami yang kos-kosan, ataupun juga dengan saudara, keluarga, dengan suami dan ataupun dengan istri yang masih membujang. Tuhan memberkati supaya lingkungan kami berada ini akan menjadi lingkungan berkat yang membuat kami menjadi garam dan terang dunia. Memberkati pengurus angkatan muda Ranting Immanuel Ternate dengan seluruh rangkaian pelayanan yang terus dibuat secara virtual, tapi juga kegiatan program yang direalisasikan. Biarlah bergandengan tangan semua pengurus, anggota, supaya sedemikian rupa di tengah-tengah pandemik ini mereka menciptakan sebuah pelayanan yang mendatangkan berkat di tengah-tengah hidup orang muda yang adalah kaki tangan penerus gereja ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hidup kami, untuk persekutuan yang beribadah, untuk firman yang kami dengarkan, persembahan syukur yang kami siapkan di piring natsar keluarga-keluarga kami. Dengan kami memohon berkat-Mu tercurah bagi kami. Kiranya Engkau, Sang Penuntun hidup kami sebagai sahabat orang muda, menjaga, melindungi, dan memberkati seluruh akta hidup kami untuk menjadi garam dan terang dunia hari ini, esok sampai Tuhan datang kembali. Amin.